Baik lagi teman-teman semua, kali ini kita mau videoin Honda PCX. Dan ini adalah motor yang ganteng banget. Dari depan ganteng, dari samping ganteng, dari depan dari belakang nah ganteng juga. Gila, ini motor ganteng banget sih. Dan ini adalah motor lambang orang kaya di Jawa Tengah. I don't know ya, tapi di kampung gue juga gitu sih. Kalau kalian belum kaya, kalau misalkan kalian belum punya PCX. Nah, mau reviewnya gimana, kita bahas satu persatu. Kita bahas satu-satu dari depan dulu teman-teman. Dari depan ya, secara fascia ini motor emang nggak pernah salah. Dulu gue punya yang tahun 2021. Pertama kali banget masuk PCX 160, itu juga ganteng parah. Sampai sekarang pun masih ganteng ya. Ya ini datang keluar yang facelift nih. Tahun 2024 atau 2025 gue lupa. Mungkin detailnya gue taruh di dalam caption ya. Nah, ini bedanya apa dari yang gue punya? Pertama, bentuk lampu. Kalau yang sebenarnya dari belakangnya ini harusnya sama ya. Ya, cetakannya sama, cuma bentuk lampunya aja yang berbeda. Terus kemudian bedanya lagi di bagian kiri sini, di bagian samping ya. Di sini dia pecah dua kalau sekarang. Ya, kalau dulu yang gue punya itu dia jadi satu, nyambung. Ini ke dalam sini, ke depan gitu ya. Nyambung jadi satu, jadi kayak lebih kembung. Kalau ini kelihatan lebih langsing kayak gitu. Terus dari belakang, kalau sekarang dia cuma ketemunya langsung besi ya. Nah, kalau dulu tuh ada karetnya, karet agak keras gitu buat grip. Terus kemudian di lampu belakang. Di lampu belakang juga beda. Ya, yang ini modelnya model baru. Kalau yang dulu tipenya dia ada X-nya gitu. Kalau ini dia lintang ini ya, kayak huruf U atau C gitu. Atas, turun, ke atas lagi. Nah, terakhir yang beda adalah dari sini. Dari sisi stangnya sekarang udah di cover pakai plastik. Kalau dulu yang punya gue tahun 2021 itu di covernya gak di cover malah, jadi kayak punyanya Fox, pakai langsung stang aluminium kayak gitu, di chrome. Kok aluminium sih? Nah, dari sisi fitur, kalau misalkan kalian beli tipe CBS atau beli tipe ABS, itu sebenarnya sama aja di sininya, di bagian fitur speedometernya. Nah itu ya, sama aja. Yang berbeda hanya ketika kita beli roadsync. Kalau kita belinya roadsync, maka kita dapat speedometer baru yang dia sudah digital warna putih itu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian beli yang tipe CBS atau ABS, itu sama aja, harusnya sama kayak sebelum-sebelumnya. Di bagian cluster sebelah kiri ini juga standar-standar aja motor Honda. Ya, ini ada headlamp. Ada ya. Kemudian ada sen, ada sama klakson. Nah, di sebelah kanan ada auto start stop, ada hazard ini ya, standarnya motor 160 sih sama starternya. Harusnya itu aja teman-teman. Nah, ini dia udah pakai keyless, baik dari sisi CBS, ABS sama roadsync dia udah pakai keyless semua. Dan dia dapat kuncinya 2, nggak kayak Yamaha. Kalau Yamaha kan dapat kuncinya 1 ya. Kalau ini dapat kunci keylessnya di 2. Nah, spesialnya PCX ini dibandingin sama NMAX, dibandingin sama Lexi gue juga adalah dari sisi ini nih, bagasi. Coba kita lihat bagasinya ya. Nah, bagasinya tuh gede banget teman-teman. Dan dia tuh ada stoppernya. Nah, stopper ini yang berguna banget sih. Ini yang nggak ada di Lexi, dan gue sebenarnya sangat menyayangkan di NMAX juga harusnya nggak ada ya seingat gue. Nah, itu yang lumayan harusnya PR sih buat Yamaha, karena ini stopper ini sebenarnya gampang loh bikinnya. Gitu. Gede banget bagasinya. Ya, bagasinya gede, terus kemudian helm juga masuk. Ini ownernya dulu beli waktu KM-nya 500 ya teman-teman. Sekarang kilometernya berapa nih? Kita cek. Oke. Kilometernya di 16.000 teman-teman. Nah, kalau PCX itu dia di sini nih buat nge-select indikator instrumen odometernya tuh di sini. Jadi dia agak ribet sebenarnya. Kalau misalkan LXi kan di sini ya, di stang, jadi enak. Nah, tapi kalau yang roadsync harusnya nggak di sini sih. Roadsync tuh harusnya ikut di cluster sini, di cluster kiri nih. Gitu. Isinya cuma total sama trip. Standar sih ini kalau misalkan dari sisi PCX ini, tapi memang yang dia jual adalah dari segi looks dan dari segi tampilan luarnya kayak gitu.
Dari tampilan udah semua ya, gue akuin ini ganteng, kalian juga pasti ngakuin bahwa PCX ini ganteng. Nah, cuma kita beralih ke bawah, ke sekitar sektor kaki-kaki. Kalau kalian beli cimanya CBS atau ABS, ini kalian belum dapat subtank. Subtanknya itu hanya ada di bagian tipe Rodsing. Kemudian untuk dari sisi ban ini masih standar ya, 130/70 R13. Terus kemudian udah dapat cakram. Kalau Lexi kan belum dapat nih cakram, tapi kalau NMAX udah. Nah ini dia, karena untuk melawan NMAX dia juga dapat cakram. Nah maju ke depan, ini di bagian depan brake-nya sih standar aja ya, karena yang tipe CBS. Kalau tipe ABS dia ada ABS-nya. ABS-nya juga single channel, hanya di depan aja. Di belakang tuh nggak ada ABS-nya seingat gue. Correct me if I'm wrong ya teman-teman. Terus kemudian kalau di sini di depan itu harusnya ukurannya 110 gitu. Nih 110. 110/70 R13. Dulu punya gue teman-teman. Ini kan ban udah 110 ya. Gue bikin lebih donat lagi, gue gedein lagi. Jadi sampai 120 di depan, di belakang tuh 140. Itu bener-bener nyaman banget teman-teman. Buat jarak jauh itu gak goyang sama sekali. Cuma memang minusnya kalau kalian gedein ban itu biasanya kita punya handling tuh agak lebih berat. Gitu. Tapi kalau udah jarak jauh itu biasanya lebih lebih firm atau lebih tegas gitu bawaannya, nggak goyang-goyang kanan kiri. Nah ini juga nih yang baru nih dari PCX 160 yang facelift ini adalah ini nih, tarikan garis ini nih. Nah ini kan kelihatan lebih kepotong ya. Nah ini kalau misalkan dia yang lama dia lebih flowy. Di sini langsung masuk ke lampu, di sini juga langsung masuk, bentuknya langsung meliuk gitu, nggak dipotong garis. Harusnya kalau secara tampilan luar, lama atau baru itu sama aja, sama-sama ganteng. Nah, tadi di dalam karena lagi ada gelap, kita pindah ke depan ya teman-teman. Di depan ini tadi kita udah bahas terkait dengan posisi eksterior, terus kemudian interior, bagasi dan kawan-kawan. Kita coba ke posisi berkendara. Gue yang tingginya 100 cm, gue tingginya 170 cm dan berat gue 100 kilo ini, gue merasa di PCX ini sebenarnya napak banget teman-teman. Nih karena gue pakai sepatu ya, gue lepas sepatu gue tuh napak banget ke kanan, dan ini juga napak, sama-sama napak. Kalaupun cincinnya tuh kayak cuma 1 cm doang gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan buat kalian yang tubuhnya nggak terlalu tinggi, itu enak. Terus kemudian dari sisi tangan ya, posisi berkendara tangan ini sebenarnya enak-enak aja, mirip-mirip kayak Lexi sebenarnya. Cuma kalau Lexi itu agak lebih deket gitu ya, mungkin segini gitu ya. Kalau misalkan dari PCX itu agak mundur ya, sedikit lah, kurang lebih 10 sentian. Nah itu nggak terlalu berasa banget. Nah enak-enak aja. Cuma kalau posisi berkendara kayak gini tuh enaknya dibuat untuk kita jalan di dalam kota. Nah dari sisi jok, honestly teman-teman, honestly speaking ya, karena gue dulu punya juga yang versi pertama tahun 2021, yang gue punya itu keras banget joknya, keras banget. Nah terus kalau sekarang dia lebih lebih empuk joknya. Terus kemudian dia juga joknya tuh lebih suportif kalau yang sekarang. Kalau dulu tuh lebih kayak agak gede gitu loh, agak gambot. Nah karena di sini kayaknya udah dipapas sama Honda untuk yang facelift ini. Kalau sebelumnya ini agak jendul, jadi kalau misalkan kalian bawa dompet ini agak sedikit ngeganjel gitu teman-teman. Tapi kalau sekarang tuh enggak. Nah yang di belakang sini jujur ini malah lebih empuk banget di belakang. Nih. Ya. Di belakang sini empuk banget teman-teman, empuk. Dan suspensi yang sekarang yang facelift ini jauh lebih empuk dibanding sama yang sebelumnya. Oke, kita pindah dulu ke depan. Nah, suspensi yang sekarang ini jauh banget lebih empuk dibanding sama yang sebelumnya. Untuk posisi berkendara juga ini enak ya. Nah, bedanya juga kalau dulu teman-teman posisi berkendaranya itu di sini tuh ada kayak tongolan gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa lurus lempeng begini, tapi harus agak keluar. Karena dulu kan bentuknya kembung ya. Nah, sekarang itu udah dipapas, jadi udah lebih slim, dan dia punya keuntungan agar kaki kita ini bisa napak ke dalam. Itu. Overall bagus sih yang facelift ini. Jadi gue sangat menyarankan teman-teman semua kalau misalkan mau beli PCX, ambillah yang facelift aja. Karena faceliftnya itu banyak yang diimprove dibanding dengan yang pre-facelift. Gue punya kelemahan dari sisi PCX. Nah, PCX itu pertama, PCX itu catnya bagus dari warna, tetapi tidak bagus untuk dirawat.
Kenapa? Karena dia gampang banget baret. Ya, pertama dia gampang baret. Kedua catnya tuh tipis banget teman-teman. Nah, bahkan punya gue dulu warna hitam ya. Ini kan warnanya merah burgundi nggak kelihatan. Kalau warnanya hitam, itu bener-bener kelihatan teman-teman. Baretannya tuh kelihatan segala macam lainnya. Dan kalau warnanya putih itu gampang banget berubah warnanya jadi kecoklatan. Gitu. Jadi kalau kalian punya PCX ya harus ekstranya di situ, di cat, karena catnya tuh tipis dan gampang baret. Terus kemudian yang kedua keluhan gue di PCX adalah getar. Ya, mesin ini memang dibuat untuk hemat teman-teman. Jadi 160 cc tapi dia bisa lebih hemat daripada 155-nya Yamaha. Oleh karena itu, drawbacks-nya dia lebih getar. Jadi kalau misalkan kalian nyalain motornya, udah pasti getar banget. Gitu. Nanti kita coba ya. Karena PCX gue itu gue jual salah satunya alasannya karena semua mur di bagian CVT-nya patah. Bukan karena pakai impact. Jadi waktu itu gue ke bengkel resmi, terus kemudian gitu ya, pakai tangan manual, itu bisa patah teman-teman. Dan itu karena itulah akhirnya gue lepas semua PCX gue ganti pakai Yamaha. Gitu. Itu true story ya teman-teman. Tidak mendiskreditkan karena memang mau brand-brand ini ada bagusnya dan ada buruknya. Dan gue jujur ke kalian, ada buruknya di situ yang sudah gue alamin. Kalau misalkan di kalian aman, berarti alhamdulillah. Tapi kalau di kalian ada yang sama, bolehlah komen-komen, kita sharing bareng-bareng. Nah, ini kita sekarang coba pakai PCX-nya teman-teman ya. Kuncinya dapat 2. Ya, ini kunci satunya. Terus dia juga dapat casing kayak gini teman-teman. Dari tahun 2021 sampai sekarang casingnya nggak berubah begini bentukannya. Kita kantongin aja, karena udah kiles, enak. Oke, kita nyalain. Nah itu teman-teman. Kalau kita punya PCX udah pasti geter. Hal pertama itu pasti geter. Gitu. Getarannya tuh berasa banget. Ini syukur karena joknya jadi lebih empuk sehingga nggak berasa. Dulu waktu punya gue tahun 2021 itu berasa banget karena joknya agak keras. Ini pun masih agak berasa sih sebenarnya di joknya ini. Geter banget. Nih lihat di sini nih. Oh, getarnya kan. Kalau Yamaha nggak mungkin kayak gini. Gitu. Oke, kita mulai yuk jalan. Nah, kita main di komplek aja teman-teman. Jadi PCX ini teman-teman, kalau misalkan gue boleh cerita ya, dulu tuh gue punya PCX ini lumayan lama. Jadi gue punya PCX udah dari tahun 2021, 2022, 2023. Itu PCX udah gue modif lah. Terus kemudian, nah pas servis besar itu gue kaget kenapa kan bak CVT gue tadinya udah dibuka sebelum di servis sebelumnya. Di servis besar sebelumnya tuh dibuka dan itu sebenarnya normal-normal aja dan tidak pakai impact ya teman-teman. Bener-bener bukanya nggak pakai impact, pakai biasa aja. Terus one day gue servis, terus kemudian pas mau dibuka ternyata dol murnya. Nah kemudian pas dol ternyata dia pakai dia punya mur itu udah pecah, udah patah. Itu gue kaget sih karena sebelumnya gue paham betul itu nggak pakai impact gitu loh, karena gue ngelihat sendiri gitu. Nah jadilah karena hal itu gue merasa sepertinya PCX nggak cocok nih buat gue gitu. Akhirnya gue ganti. Terus surprisingly ya teman-teman ya, rasa dari berkendaranya PCX ini sama PCX yang gue punya tahun 2021 sampai 2023 itu nggak ada bedanya. Surprisingly rasa berkendara itu sama aja dan perbedaannya yang mencolok itu hanya di bagian ketika kalian itu ketemu polisi tidur kayak di depan ini, dia lebih empuk ya, jauh lebih empuk. Mungkin karena gini, kalau dulu tuh di NMAX itu yang empuk ya kan, nah kalau sekarang itu kayaknya kebalik, yang ini yang empuk gitu. Tapi NMAX itu memang sekarang lebih keras sih, yang turbo ya, agak lebih keras. Kalau ini tuh lebih empuk dan dia lebih mudah untuk kemana-mana. Bukan kemana-mana, dia lebih mudah untuk bermanuver gitu. Dia mudah banget manuvernya nih, kanan kiri, ya kan. Nggak, itulah teman-teman. Sebenarnya PCX ini cocok kalau misalkan kalian itu punya kemobilitas ke dalam kota gitu ya, yang mana kalian punya motor nyaman gitu ya. Ini tuh cocok banget karena secara tenaga dia punya, terus kemudian lincah juga gitu. Terus kemudian karena ini Honda jadi harusnya lebih bandel. Nah cuma memang minusnya dia geter
gitu. Ini gue nggak tahu deh kenapa tuh Honda tuh kalau bikin motor tuh geter. Kebanyakan motor Honda tuh geter sekarang ya. Vario 160, PCX, terus Vario 150 juga itu geter lumayan. Kalau dibandingin sama Aerox ya jauh ya. Gitu. Tenaga juga oke. Ada bocah. Oke. Tenaga juga aman, nggak yang dia meledak-ledak gitu, nggak bisa ditoleransi sama kita manusia yang istilahnya nggak instan banget langsung jedrek gitu kan, langsung ngangkat gitu gasnya, enggak. Justru ini adalah hal yang baik teman-teman menurut gua, karena menandakan bahwa kalau kalian ibu-ibu atau perempuan itu bisa gampang pakai motor ini karena gasnya nggak meledak-ledak, tapi tetap gasnya juga bisa dikontrol kayak gitu. Ya, secara overall sih sebenarnya ubahannya kalau dari sisi berkendara ya sini ya itu nggak ada bedanya sama sekali. Ini nyaman banget. Terus kemudian kaki itu nyaman, bisa selonjor masuk ke dalam. Kalau kalian mau mudik pakai ini juga enak. Terus kemudian dari sisi tangan sini juga enak. Nggak banyak penyesuaian tuh nggak apa-apa gitu. Nggak usah modif banyak-banyak. Terus kemudian dari sisi responsifnya gas. Responsif cukup. Gue nggak ngetes ini terlalu banyak ya karena sama aja sebenarnya kayak PCX gue yang sebelumnya. Dia tipikalnya itu kalau PCX itu putaran bawah itu ditahan dulu teman-teman di 6000, baru kemudian ketika kalian udah di atas 60-80 lah ya, 80 kalau nggak salah ingat gue, ketika kalian di atas 80 tuh baru tuh RPM-nya nggak ditahan, jadi sampai top speed. Jadi kalau kalian bener-bener mau ngebut itu sebenarnya bisa, tapi harus dibejek sampai di atas 60 dulu baru kemudian dia ngacir. Nah terus kemudian kalau misalkan ciri khasnya PCX juga dia itu lebih hemat karena tadi RPM-nya ditahan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau berkendara dia pasti lebih hemat. Beda sama si Yamaha ya. Kalau yang sekarang tuh Lexi, dia kan pakai VVA, NMAX juga pakai VVA, yang mana kita bisa nahan secara otomatis aja. Jadi kita jangan sampai bikin VVA-nya tuh on kayak gitu. Jadi dia lebih hemat. Kalau ini enggak, dia secara programmable, emang PGM FI-nya tuh ditahan di 6000 RPM sampai kecepatan tertentu, baru kemudian di lossin ketika dia udah butuh kecepatan atau RPM yang lebih tinggi supaya ngejar akselerasi gitu teman-teman. Tapi gue juga ada PCX ini juga ada kelemahannya teman-teman. Ya, sebagai owner lama PCX ya, owner PCX yang lama, terus kemudian udah beberapa kali pakai PCX juga buat touring. Jadi kelemahan PCX itu satu, jeduknya itu berasa. Jeduknya berasa banget teman-teman. Terus yang kedua adalah dari sisi travel suspension, udah dari geternya mesinnya itu berasa banget. Nggak kayak motor yang mungkin disangka ini kan udah 32 juta lebih ya harganya, mungkin nggak kayak motor yang 32 juta untuk getarannya gitu. Berasa banget di kaki, berasa banget di di tangan, berasa banget di bokong, itu berasa gitu. Ini jujur ya teman-teman. Terus kedua, tadi udah dua. Yang ketiga ada di partnya teman-teman. Partnya itu untuk PCX ini jujur itu terlihat seperti part yang murah. Contoh, memang dia secara desain bagus, gua akuin bagus banget PCX ini desainnya nih. Dari sisi depan sini bagus, dari sisi glove box ini di sebelah kiri juga nih bagus gitu ya. Ada tutupnya dan diwarnain juga gitu loh. Gua akuin itu bagus. Tapi perlu diakui juga teman-teman, dari sisi bagusnya itu desainnya, PCX itu punya part yang terlihat murah gitu. Pas kalian pegang ini tuh tipis dan geter-geter. Pas kalian pegang tipis, terus geter-geter, terus kemudian banyak catnya juga gampang baret kayak gitu. Jadi partnya itu gue bukan tipikal orang yang suka partnya PCX lah intinya gitu. Mungkin itu aja sih sebenarnya drawbacks-nya ya, walaupun drawbacks 3 tadi itu sebenarnya major karena itu bisa menambah biaya perawatan kalian gitu. Terus kalau dari sisi
mesin ya. Mesin itu tadi gue udah bilang tenaganya gede, tapi ada minusnya juga mesinnya teman-teman. Jadi banyak kasus mesin itu pecah karena dia ada bagian mesinnya itu yang gampang kena ke jalan. Jadi ketika kita gasruk itu biasanya pecah. Gue dulu sih alhamdulillahnya nggak sampai pecah, tapi pernah gasruk gitu. Alhamdulillahnya nggak sampai pecah gitu. Nah, dari review ini harusnya udah ngegambarin juga ke teman-teman untuk owning experience dari Lexi. Dari PCX ke Lexi terus. Karena gue juga udah pernah punya, jadi gue udah tahu rasanya. Yang facelift ini so far perubahannya positif, tapi nggak semua diubah sama Honda, hanya di bagian eksterior dan user experience. Tapi kalau untuk part, untuk getarannya mesin, terus untuk handling itu sebenarnya sama aja kayak yang dulu. Jadi kalau kalian tanya ke gue, Bang, bagus nggak beli Lexi beli PCX tahun 2022 atau 2021 dengan harganya yang udah masuk gitu ke budget kalian? Bagus-bagus aja teman-teman. Nah, kenapa gue bilang bagus-bagus aja? Karena kalau kalian beli yang baru juga itu kalian harus modif gitu. Motor ini kayak harus dimodif gitu. Pertama, motor ini kalian harus ganti shock gitu, either shock depan atau shock belakang supaya travel suspension lebih bagus, dan kalau bisa lebih empuk ya kalau kalian mau yang empuk. Kedua, kalian harus bikin mesinnya supaya nggak terlalu getar. Nah, itu nggak tahu caranya, racikannya masing-masing beda ya teman-teman gitu. Ketiga, mungkin kalau kalian punya duit lebih ya, kalian bisa ngerawatnya misal pakai PPF atau kalian pakai perawatan yang ekstra gitu ya, di nano coating gitu supaya lebih tahan catnya. Nah, dari sisi harga, harga ini bertahan banget sih. Terakhir itu memang kita opsinya di harga teman-teman. Harga itu bertahan banget motor ini. Memang karena Honda kali ya, dan memang dia banyak peminatnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur sana. Ini memang harganya sangat bertahan sekali. Gua akuin nggak turun-turun ya. Dari harga pertama gua beli dulu nggak turun-turun juga. Ini gua akuin memang motornya sih bagus ya, ganteng gitu. Itu ngisi terus tenaga. Rekomendasi gak Bang PCX? Rekomendasi, pasti dong rekomendasi. Tapi rekomendasi untuk kalian yang notabene untuk di kota besar gitu ya. Terus kemudian yang mungkin perempuan gitu, karena PCX itu lebih bagus dari sisi desain. Terus kemudian gasnya tuh lebih ditakar gitu, lebih ketakar buat perempuan. Karena kalau misalkan kayak Lexi atau NMAX tuh dia kadang gasnya tuh karena kenceng ya, motornya kenceng, jadi gasnya kadang bisa berlebihan. Perempuan agak susah mungkin nakarnya gitu. Jadi gitu ya teman-teman, review terkait dengan PCX ini. Jangan lupa subscribe. Thank you semuanya.